peserta seminar yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online yang sama kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di tempat ini dalam rangka seminar pendidikan oleh PGRI Pangkep dengan tema Solusi Cerdas Menuju Pendidikan Bermutu dan Merata di Buta Batara Siang. Hadirin yang kami hormati, mengikuti efektivitas jadwal, maka event seremoni akan berlangsung sebentar. Kita akan mengikuti paparan materi dari Bapak Detrandes Hasanuddin MSI terlebih dahulu. Mohon disimak dengan baik dan mohon perhatiannya. Kita live saat ini. Untuk ini kami serahkan kepada moderator Bapak Hamrin SPD MPD. Dengan hormat disilakan. Terima kasih Ibu Suryani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang sementara live melalui Zoom dan YouTube. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan tentunya untuk mengikuti kegiatan seminar pendidikan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Pangkep menggunakan momen itu untuk melakukan seminar pendidikan yang dalam hal ini menghadirkan pakar-pakar pendidikan di Sulawesi Selatan, di antaranya Bapak Rektor UNM, Bapak Direktur Pasca Sarjana UNM, dan Bapak Direktur UPBJJ Universitas Terbuka Makassar, dan juga menghadirkan Bapak Ketua PGRI Sulawesi Selatan. Jadi harapan kita, tema yang kita angkat pada kegiatan ini betul-betul bisa ada gambaran dan sehingga terimplementasi nantinya di tengah-tengah kehidupan kita sebagai pendidik di tempat masing-masing. Bapak Ibu sekalian, pada kegiatan ini seharusnya kita akan mengikuti terlebih dahulu pembukaan, namun karena sesuatu dengan hal untuk waktu yang digunakan pada kegiatan ini, maka kita awali kegiatan ini dengan pembahasan materi yang insya Allah sebentar akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Hasanuddin MSI selaku Direktur UPBJJ Universitas Terbuka Makassar. Dan untuk menghemat waktu, saya langsung serahkan kepada beliau untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini, pagi yang cerah, tepat kita bertemu secara tatap muka dan secara online melalui Zoom dan YouTube. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Kami mendapatkan pertama kesempatan untuk presentasi pada pertama kali di awal, kemudian juga melihat daripada tema solusi cerdas menuju pendidikan bermutu dan merata di buta batara siang. Memang ini begitu saya melihat tema ini, saya melihat bahwa ini kok UT sekali gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang bermutu dan merata, maka makna daripada pendidikan terbuka dan jarak jauh inilah solusinya. Kenapa? Karena kalau berbicara tentang pendidikan terbuka, maka tentu kita harus memahami betul bahwa apa sih makna daripada terbuka.
nanti akan kita bahas pada sesi pertama ini tentang di kami tentang terbuka dan bagaimana sih relevansinya dengan kondisi pandemik sekarang. Kemudian kalau mendengar PJJ, tentu kita semua sangat familiar dengan sekarang. Kalau kami suka menyebutnya tiba-tiba jadi UT semua gitu ya. Kenapa? Karena memang universitas terbuka sebagai pionir dalam pendidikan jarak jauh. Terima kasih. Slide pertama mungkin. Sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Jadi kalau mendengarkan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh atau biasa disingkat dengan PTTJJ ya. Kenapa berbeda? Ada sekarang mungkin sudah banyak PJJ ya, tapi satu-satunya PTTJJ, perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh. Nah, kalau mendengar sistem pendidikan PTJJ artinya ada kombinasi terbuka dan jarak jauh. Sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh merupakan sistem yang menggabungkan konsep pendidikan terbuka dengan sistem pendidikan secara jarak jauh. Nah, secara sekilas mungkin secara teoris nanti akan kami tunjukkan apa sih yang dimaksud dengan terbuka. Secara umum mungkin yang gampang kita lihat, apa sih terbuka itu? Terbuka tidak selalu jarak jauh. Jadi terbuka itu tidak selalu jarak jauh. Contohnya adalah misalnya paket C, Bapak Ibu sekalian. Karena konsepnya paket C itu siapapun dia, warga negara Indonesia memiliki ijazah SMP bisa masuk menjadi siswa paket C ya. Karena lanjutan daripada paket B gitu ya, SMP. Kemudian apakah jarak jauh itu selalu terbuka? Tidak juga. Jarak jauh itu tidak selalu terbuka. Misalnya diklat jarak jauh. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mengikuti diklat-diklat di mana dibekali dengan modul-modul. Nah, itu yang namanya jarak jauh gitu ya. Nah, disitulah sebagai gambaran bahwa terbuka dan jarak jauh itulah universitas terbuka. Kemudian kaitannya dengan solusi cerdas menuju pendidikan merata dan bermutu. Kalau kita menyimak daripada kata merata, berarti sudah jelas adalah terbuka. Kemudian secara jarak jauh, kalau kita melihat bahwa dengan kondisi pandemik ini sekarang, di mana kita tidak suatu hal yang asing lagi ketika kita menekan jarak jauh. Nah, kami Bapak Ibu sekalian di sini di forum ini kami akan membahas sebenarnya konsep jarak jauh, pendidikan jarak jauh itu seperti apa sih sebenarnya. Jadi nanti akan kami gambarkan bagaimana konsep pendidikan jarak jauh yang diterapkan di universitas terbuka, kemudian merupakan solusi sebagai solusi dalam pendidikan menuju pendidikan bermutu dan merata. Konsep pendidikan terbuka itu Bapak Ibu sekalian adalah open education atau open learning. Pada dasarnya merupakan suatu tujuan cita-cita kebijakan mengenai sistem pendidikan. Jadi ini kebijakan pendidikan, kebijakan pemerintah. Dalam ini satu-satunya universitas di Indonesia yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan secara terbuka, pendidikan tinggi secara terbuka adalah universitas terbuka. Di mana kalau misalnya pernah kita mendengar bahwa pemerintah tidak memperkenalkan membuka kelas jauh ya, karena memang konsep PJJ itulah yang menjadi menjadi tolak ukur bagaimana kualitas pendidikan itu ya. Kemudian menekankan pentingnya keluasan sistem untuk meminimasi kendala tempat, waktu, dan aspek yang disebabkan oleh karakteristik mahasiswa seperti misalnya keadaan ekonomi. Jadi kalau kita membaca konsep terbuka itu bahwa sesuai dengan cita-cita
pemerintah bahwa tidak ada anak bangsa di bumi di Indonesia ini yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas karena faktor ekonomi maupun waktu dan jarak. Jadi itulah konsep bagaimana filosofi Universitas Terbuka sehingga didirikan pada tahun 1984. Jadi kalau dikatakan bahwa Universitas Terbuka itu merupakan sebuah rival atau pesaing daripada Universitas Tatap Muka, tidak. Karena memang Universitas Terbuka, kalau konsep pendidikan konvensional, di mana memang ditargetkan diberi kuota sesuai dengan jumlah kapasitas dari kampus itu. Kalau Universitas Terbuka targetnya bukan seperti itu, tapi ditargetkan sebanyak-banyaknya. Bahkan pemerintah menargetkan Universitas Terbuka dengan jumlah 1 juta. Kenapa? Karena memang konsepnya seperti itu. Jadi berangkat daripada pemerataan pendidikan. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana relevansinya dengan solusi pendidikan pada saat ini. Kemudian karakteristik utama dan kualitas PJJ. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, di mana kita sekarang ini menerapkan dengan PJJ ya. Adanya keterpisahan antara yang mengajar dan yang belajar. Jadi ada keterpisahan antara yang mengajar dan yang belajar. Jadi ini persis sekali apa yang kita terapkan sekarang di sekolah-sekolah, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi juga sudah menerapkan PJJ ya. Adanya intervensi dari institusi penyelenggara sehingga membedakannya dengan belajar sendiri di rumah. Nah, ini yang paling penting kita ketahui bersama, bahwa adanya intervensi. Nah, intervensi itu seperti apa? Apakah serta-merta semua sistem kelas yang tadinya dalam kelas kemudian dibuat menjadi daring, kemudian menyelesaikan sebuah masalah gitu ya? Nah, ini nanti akan kita lihat. Kemudian pemanfaatan beragam media pembelajaran yang self-instructional. Jadi pemanfaatan beragam media pembelajaran yang self-instructional. Nah, ini saya menyinggung sedikit apa yang dimaksud dengan self-instructional, di mana kita tahu persis bahwa beberapa waktu yang lalu, mungkin kalau Bapak Ibu juga membaca di koran ya, atau di media gitu ya, bahwa kendala daripada PJJ ketika di rumah misalnya ada sebuah keluarga di mana anaknya misalnya ada 3, kemudian ibunya juga seorang guru atau apa, dan terbatas dalam penggunaan media gitu ya, handphonenya mungkin 1 gitu ya, atau beberapa gitu, atau kendala dengan dengan sinyal dan seterusnya. Nah, kalau prinsip PJJ adalah self-instructional, di mana bahan ajar itu merupakan sumber ajar satu-satunya, yang mana bahan ajar itu bisa dipelajari secara mandiri oleh mahasiswanya, maka tentu permasalahan-permasalahan yang terkait dengan handphone yang hanya terbatas dengan 1, kemudian di mana keterbatasan dalam hal sinyal dan seterusnya, mungkin adalah ini merupakan solusi, dan juga menjadi bahan renungan buat kita sebagai praktisi di bidang pendidikan, di mana dengan PJJ yang kita terapkan sekarang ini. Kemudian fasilitas komunikasi 2 arah, Bapak Ibu sekalian, sinkronos ataupun asinkronos. Nah, apa yang dimaksud dengan sinkronos ini adalah di mana Bapak Ibu yang banyak sekali dilakukan sekarang melalui media, Zoom, Teams, apalagi Bapak Ibu sekalian, Google Meet dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau dipersyaratkan dari karakteristik utama dan kualitas PJJ itu adalah ada asinkronos, Bapak Ibu sekalian. Jadi di mana siswa itu bisa melakukan pembelajaran secara berkualitas tentu, tanpa harus dibimbing secara langsung oleh mahasiswanya secara live gitu ya. Dan kami akan tampilkan seperti apa nanti di Universitas Terbuka dengan sinkronos dengan asinkronos itu. Kemudian kedua, berikutnya, pertemuan yang tidak terlalu sering.
Nah, ini konsep dari PJJ, pertemuan tidak terlalu sering. Kenapa tidak terlalu sering? Karena konsepnya sudah sinkronos, asinkronos dengan self-instructional. Nah, kemudian proses pengelolaan yang mirip dengan manajemen dunia industri. Jadi konsep-konsep ini telah dilakukan di Universitas Terbuka. Kalau Bapak Ibu sekalian suatu saat akan berkunjung ke Universitas Terbuka, maka akan melihat bagaimana sebuah universitas mirip dengan sebuah industri pendidikan, di mana ketika masuk di kampus akan menemukan sebuah studio, akan menemukan sebuah gudang yang besar khusus untuk menampung bahan ajar. Bahan ajarnya untuk melayani mahasiswa yang kurang lebih 360.000 tersebar di seluruh Indonesia, dan di luar negeri sekarang sudah 35 negara. Nah, selanjutnya, karakteristik dasar pendidikan jarak jauh adalah pemisahan jarak dan pengajar menggunakan media elektronik dan komunikasi dua arah. Nah, kita melihat Bapak Ibu sekalian, kalau slide sebelumnya adalah pendapat daripada Gegen 1980, itu beberapa puluh tahun yang lalu. Kemudian ada pendapat daripada Gail Ellen Bain 2013. Di situ adalah penggunaan media elektronik. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, untuk mendukung proses PJJ itulah penggunaan media elektronik. Nah, ini yang paling penting juga Bapak Ibu sekalian, kualitas layanan dukungan mahasiswa atau pelajar di lembaga pendidikan jarak jauh adalah vital. Karena pada dasarnya open distance learning adalah layanan dengan keterlibatan yang tinggi dengan mahasiswa atau siswa. Jadi karakteristik daripada siswa jarak jauh itu adalah di mana keterlibatan secara mandiri oleh mahasiswa itu harus ditingkatkan. Jadi di mana siswa itu harus memang lebih banyak kepada motivasi untuk melakukan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada dalam pendidikan itu ya. Nah, prinsip utama sistem pembelajaran adalah proses pembelajaran bertumpu pada belajar mandiri. Jadi penekanannya pada belajar mandiri. Bagaimana Bapak Ibu bertanya, bagaimana mendorong mereka untuk belajar mandiri? Adalah self-instructional, di mana bahan ajarnya memang hadir, gurunya hadir di situ gitu ya. Jadi kalau misalnya Universitas Terbuka, Bapak Ibu sekalian ada yang suka berkelakar ya, bahwa satu-satunya universitas yang mahasiswa bisa tidur dengan dosennya adalah mahasiswa Universitas Terbuka. Kenapa? Karena bahan ajarnya itu adalah representasi daripada dosennya. Jadi bahan ajar untuk PJJ itu memang dirancang untuk belajar secara mandiri. Di mana kalau Bapak Ibu melihat modul UT itu di mana tidak serta-merta langsung masuk ke materi gitu ya. Biasanya disampaikan bahwa di bagian akhir itu adalah TIK, ada TIU ya. Tujuan instruksi khusus dan tujuan instruksi umum. Kemudian setelah mereka mempelajari, kemudian ada latihan. Disampaikan di dalam materi itu, apabila tidak mencapai sekian persen, maka disuruh balik lagi gitu ya. Nah, itulah yang namanya self-instructional. Jadi ketika misalnya di mana keterlibatan dosen gurunya itu terlibat pada saat ketika mereka tidak bisa mencapai itu ya. Jadi kalau dikatakan bahwa pertemuan tidak harus terlalu sering gitu ya. Kemudian memang hanya dituntut bagaimana pembelajaran secara mandiri gitu ya. Selanjutnya, sistem admisi dan registrasi yang fleksibel. Jadi ini untuk Universitas Terbuka, katanya PTJJ itu jarak jauh itu registrasi yang fleksibel. Jadi Universitas Terbuka, Bapak Ibu sekalian ini ada registrasi bisa masuk mendaftar menjadi mahasiswa UT itu sepanjang tahun. Itu namanya terbuka. Itu menerapkan terbuka. Karena ketika membatas-batasi, maka bukan Universitas Terbuka lagi namanya gitu ya. Kemudian bahan ajar baku pengganti dosen. Jadi itu Bapak Ibu sekalian tantangan buat kita semua untuk PJJ adalah
pengganti dosen atau pengganti guru. Jadi apakah bahan ajar kita sudah sebagai pengganti guru? Itu yang menjadi PR kita semua. Oke. Kemudian berikutnya, layanan bantuan belajar via berbagai modus. Jadi Bapak Ibu sekalian, universitas terbuka sekarang medianya sudah banyak sekali. Ada UT Radio, ada UT TV, ada YouTube, ada asinkronos dan sinkronos. Tentu menyesuaikan kondisi mahasiswanya, dimanapun mereka berada. Tanpa ada sinyal pun mereka tetap bisa belajar. Karena memang multi sumber pembelajarannya. Jadi cita-cita untuk menjadi PJJ itu panjang Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menjadi bahan renungan buat kita semua untuk ke depan gitu ya. Evaluasi hasil belajar dengan bahan ajar yang baku. Jadi universitas terbuka itu sebagai pendidikan jarak jauh Bapak Ibu sekalian, hanya bahan ajarnya hanya satu. Di mana kita ketahui Bapak Ibu sekalian kalau kuliah itu kan dosennya semakin banyak memberi literatur semakin bagus ya. Tapi kalau bahan ajar PJJ itu hanya satu. Tidak boleh misalnya sumbernya ini dan itu gitu ya. Karena kenapa? Karena nanti pada saat ujian satu-satunya sumber materi ujiannya dari modul itu gitu ya. Seperti itu. Kemudian sertifikasi. Nah, apa sih aktivitas pembelajaran pada PJJ itu ya? Jadi Bapak bisa lihat ada pengajar dan pembelajar. Jadi pengajarnya itu menyiapkan bahan ajar, mendistribusikan bahan ajar, memberikan layanan bantuan belajar. Jadi bantuan belajar namanya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, makanya di universitas terbuka itu namanya kalau perkuliahan yang orang sebut di tatap muka itu kita menyebutnya tutorial. Namanya bantuan belajar karena dosennya ada di modulnya itu. Jadi ketika siswanya mengalami kesulitan untuk mempelajari bahan ajarnya, maka boleh menggunakan bantuan-bantuan belajar yang ada. Ada secara asinkronus dengan kami di Universitas Terbuka semester ini juga mewajibkan seluruh mahasiswa juga tidak ada tatap muka tapi secara melalui webinar. Juga ada secara asinkronus di mana dengan konsep terbuka Bapak Ibu sekalian, kalau mahasiswanya misalnya bekerja sebagai Bapak Ibu, mungkin ada juga mahasiswa UT di sini gitu ya. Kalau pulang mengajar bisa kuliah malam. Dosennya dari mana? Dosennya ada hadir di tutorial online-nya. Yang memang di situ kami satu kelas itu berjumlah 50 orang Bapak Ibu sekalian, 50 mahasiswa, di mana pesertanya itu tersebar di seluruh Indonesia. Dan sama persis modelnya dengan perkuliahan, tapi secara tertunda gitu ya. Kemudian menyelenggarakan ujian, menyiapkan bahan ujian. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan, bagaimana UT menjamin bahwa ketika melaksanakan ujian itu adalah mahasiswanya yang mengerjakan. Inilah pertanyaan yang banyak sekali yang dipertanyakan oleh kalangan pendidik ya, baik dari pendidikan menengah maupun perguruan tinggi gitu ya. Universitas terbuka itu tentu terintegrasi Bapak Ibu sekalian, mulai dari bahan ajar, proses ajar sampai proses pengujian. Bagaimana menjamin bahwa mahasiswa itu melakukan yang mengerjakan? Saya menyebutkan dulu konsepnya ya. Kalau universitas konvensional masuk di Unhas, masuk di UNM atau UGM atau di universitas konvensional semua, biasanya kan harus mengikuti tes dulu ya. Tes dulu baru belajar gitu ya. Kalau universitas terbuka terbalik. Dia harus masuk dulu kemudian dites. Tesnya bagaimana? Tesnya semester 1, semester 2 dan semester 3. Kalau mereka merupakan pembelajar yang kuat secara mandiri akan bertahan. Tapi kalau mereka tidak kuat, maka secara alami akan tersingkirkan. Jadi makanya kalau dikatakan bahwa universitas terbuka, kita tetap pada kualitas. Jadi output daripada konvensional yang dites dulu kemudian masuk dan terbuka itu masuk dulu baru tes, maka otomatis
outputnya sama. Jadi kalau misalnya biasa ada yang mengatakan bahwa UT itu ujian terus, uang terus ya Bapak Ibu tahu sekalian. Karena kenapa? Karena adalah kualitas gitu ya. Jadi UT tidak pernah akan meluluskan mahasiswanya ketika tidak memenuhi kualifikasi. Nah, kenapa ketika misalnya mahasiswa itu mengerjakan tugasnya secara baik, taruhlah misalnya 100, dengan asumsi bahwa universitas terbuka ketika ujian itu tidak boleh di bawah 30% benar. Asumsinya ketika mengerjakan tugas 100 misalnya, maka 30% benar itu sangat mudah sekali. Tapi ketika mereka tidak mampu mengerjakan lebih daripada 30%, maka diragukan tugasnya yang dapat nilai 100 itu. Itulah kualitas daripada pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu sekalian. Kenapa universitas terbuka? Karena konsep terbuka, mereka semua bisa masuk, kemudian bagaimana kualitasnya gitu ya. Masuk dulu, baru dites. Nah, yang berhasil menyelesaikan studinya, maka itulah pembelajaran yang tangguh. Dengan otomatis dengan kualitas yang kurang lebih sama dengan pendidikan konvensional. Kemudian mengelola hasil ujian, menyampaikan hasil ujian. Nah, Bapak Ibu sekalian, universitas terbuka juga itu saya akan menekankan di sini karena menjawab pertanyaan terkait dengan kualitas jarak jauh. Universitas terbuka, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pengalaman sebagai mahasiswa UT, ketika masuk dalam ruangan ujian, maka mulai daripada kedisiplinan waktu itu semua ada filosofinya, tidak boleh lebih daripada 30 menit masuk, itu ada maksud dan tujuannya. Kemudian di dalam kelas ketika diatur nomor 1 sampai 20 tidak boleh berpindah. Kenapa? Karena mesin akan membaca. Ketika misalnya soalnya dipersiapkan untuk kursi nomor 1, maka akan dibaca nanti ketika misalnya ada kerjasama gitu ya. Misalnya ada 5 orang nomor 1, 2, dan 3, 5 berjamaah salah, artinya mesin mencoba membaca bahwa di situ ada kerjasama. Jadi itulah cara mengontrol kualitas daripada pengujian. Selanjutnya, sebagai pembelajar melakukan registrasi, memperoleh bahan ajar, melakukan kegiatan belajar mandiri, mengikuti tutorial, mengikuti ujian, dan menerima hasil ujian. Nah, ini standar daripada jarak jauh. Nah, indikator utama kualitas akademik PPJJ versus tatap muka. Jadi Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba menjadi jarak jauh gitu ya. Maka ini yang paling penting perlu kita ketahui bersama adalah kualitas bahan ajar yang self-instructional. Jadi sepanjang tidak self-instructional, maka PJJ-nya tidak pernah akan menyelesaikan masalah ketika infrastruktur masih bermasalah. Karena kita masih terkendala dengan sinyal, terkendala dengan seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa Pangkep itulah kabupaten yang multidimensi, ada di pulau, ada di gunung, dan ada di daratan gitu ya. Dengan self-instructional maka akan bisa menyelesaikan solusi permasalahan yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Ketersediaan layanan bantuan belajar melalui berbagai media. Waalaikumsalam. Ya, saya lanjut Pak. Selamat datang Pak. Ya, jadi ketersediaan layanan bantuan belajar melalui berbagai media. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu terpaku dengan hambatan dari sisi media yang hanya dengan media internet, di mana kita tahu bahwa sinyal atau mungkin faktor infrastruktur oleh siswanya sendiri, gitu ya. Kemudian kualitas evaluasi hasil belajar. Jadi itu juga hasil belajar juga harus diperhatikan.
Kemudian kualitas proses pembelajaran di dalam kampus dan ruang kuliah gitu ya. Jadi otomatis kalau konvensional seperti yang Bapak Ibu lakukan sebelum COVID ini adalah kualitas proses pembelajaran itu semuanya berada di ruang kelas. Tetapi ketika kita berbicara tentang jarak jauh, maka ini adalah bagian yang kuning itu yang harus dipenuhi. Pertama, saya ulang lagi, adalah self-instructional, kemudian bantuan belajar melalui berbagai media, dan kualitas evaluasi hasil belajar. Nah, saya sedikit membahas tentang universitas terbuka, Bapak Ibu sekalian. Universitas terbuka sebagai PTJJ mungkin bisa menjadi bahan informasi buat Bapak Ibu sekalian, paling tidak akan bisa mengadopsi, karena perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa universitas terbuka itu saat ini kami sebagai pionir dalam pendidikan jarak jauh dan universitas negeri, maka kami universitas terbuka merupakan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PJJ di Indonesia. Jadi kami secara terbuka apabila nanti akan ada pelatihan-pelatihan tentang PJJ, kami dengan senang hati bisa melakukan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan PJJ. Nah, universitas terbuka Bapak Ibu sekalian merupakan perguruan tinggi yang didirikan pada tahun 1984 dengan meningkatkan tujuannya adalah meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan tinggi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, saya di Makassar ini baru beberapa bulan, dan sebelumnya saya di Jakarta, meskipun putra daerah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya sebelumnya menangani mahasiswa yang bermukim di luar negeri. Jadi mahasiswa UT dengan sistem PTJJ Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya UT bisa menyelenggarakan di luar negeri, kenapa Dinas Pendidikan tidak bisa menyelenggarakan di kepulauan-kepulauan seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian berkoordinasi dengan kami apabila ingin melakukan sebuah pelatihan-pelatihan tentang PTJJ kami dengan tangan terbuka bisa bekerjasama. Kemudian UT dirancang untuk menggunakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh agar UT bersifat inklusif, fleksibel, dan terjangkau. Nah, inilah menjawab seperti yang temanya ini adalah bermutu dan berkualitas, ya, bermutu dan merata. Nah, inilah konsep universitas terbuka, making higher education open to all. Terbuka kepada siapa saja. Tentu dalam hal kualitas seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, sistem UT sebagai PTJJ, seperti apa sih Bapak Ibu sekalian? Penerapan kebijakan sistem admisi terbuka. Karena terbuka Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kalau saya suka berkelagak, kenapa universitas terbuka namanya terbuka? Apakah belajarnya di lapangan atau tidak ada atapnya atau apa gitu ya? Terbuka maksudnya open entry dan open exit. Jadi siapapun dia, sepanjang dia memiliki ijazah SMA atau sederajat, bisa masuk di universitas terbuka dan tanpa drop out. Jadi mahasiswa itu bisa kuliah di universitas terbuka sama dengan mahasiswa universitas biasa dengan menyelesaikan studinya selama 3,5 tahun. Dan juga bisa menyelesaikan studinya sampai 20 tahun kalau mau gitu ya. Dan tidak pernah drop out. Dan bahkan kalau misalnya pernah ada kejadian didokumentasikan, ada mahasiswa yang wisuda bertiga, yang mana anaknya lulus S1, bapaknya lulus S2, kemudian gurunya waktu dia di SD bersama dengan wisuda bertiga gitu ya. Jadi anaknya, bapaknya dengan gurunya waktu di SD sama-sama lulus S1 dengan S2 gitu ya. Nah, itulah universitas terbuka. Kemudian penggunaan bahan ajar standar. Jadi itu bahan ajar standar kami yang seperti yang saya sampaikan tadi. Penyediaan layanan bantuan belajar. Jadi penyediaan bantuan belajar itu universitas terbuka memang karena kami memang concern ke PTJJ, maka universitas terbuka bantuan belajarnya sangat bervariasi sekali. Saya rasa ini bukan satu hal yang sulit di Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi itu. Jadi dengan adanya YouTube, saya rasa bisa membuka dengan YouTube gitu ya. Kemudian juga Instagram,
kemudian dengan apa namanya LMS yang seperti yang banyak digunakan sekarang gitu ya. Mungkin Bapak yang dari IT paham ya LMS gitu ya. Jadi yang digunakan oleh Universitas Terbuka untuk belajar kapan saja dan di mana saja gitu ya. Kemudian penggunaan bahan ajar, evaluasi hasil belajar. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami di Universitas Terbuka sekarang itu sebagai bentuk sumbangsi kami terhadap masyarakat bahwa bahan ajar Universitas Terbuka selama masa pandemi ini bisa diakses oleh siapa saja. Seluruh mahasiswa dan guru-guru kalau Bapak Ibu sekalian bisa mengakses ruang baca virtual kami. Dan juga untuk seluruh mahasiswa Universitas Terbuka, begitu mendaftar menjadi mahasiswa, akan otomatis secara gratis bisa mendapatkan bahan ajarnya. Itulah namanya konsep PTJJ terbuka dan jarak jauh. Di mana-mana saja. Siapa sih yang sekarang kalau pergi-pergi tidak membawa HP gitu ya? Nah, mahasiswa Universitas Terbuka, modulnya, bahan ajarnya ada di HP-nya. Karena di download secara gratis gitu ya. Lanjut slide berikutnya. Nah, bagaimana sih aktivitas operasional pembelajaran PTJJ? Inilah konsepnya. Jadi namanya konsep PTJJ itu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana proses pengembangan bahan ajarnya, bagaimana proses pengembangan bahan ujiannya dan seterusnya gitu ya. Kemudian bagaimana dalam hal operasionalnya? Kami Universitas Terbuka tersebar di seluruh Indonesia. Jadi dimanapun ibu kota provinsi pasti ada Universitas Terbuka. Jadi kami hadir di Makassar. Kemudian kalau bisa mau melihat bagaimana sih prosedur yang saya sampaikan tadi, bagaimana prosedur pengembangan bahan ajar ini seperti ini. Jadi pertama kali dikembangkan adalah RMK dan GPPP, kemudian penulisan naskah, kemudian penataan letak, finalisasi master, dan pencetakan. Ini semua dilakukan di Universitas Terbuka. Kemudian bagaimana penulisnya Bapak sebutkan? Penulisnya adalah pakar-pakar yang berkompeten dari perguruan tinggi tatap muka. Karena kami dosen di Universitas Terbuka itu lebih cenderung sebagai course manager. Jadi kami manage mata kuliah. Kemudian slide selanjutnya, prosedur pengembangan bahan ujian. Jadi bahan ujian yang kami kembangkan Bapak Ibu sekalian, setiap mata kuliah itu terdiri daripada 12 set. Jadi kalau misalnya mata kuliah A gitu ya, kalau jumlah soalnya sebanyak 50, maka nomor satunya ada 12 sampai nomor 50. Ketika masuk dalam mesin akan dikocok oleh mesin, maka nanti akan soal keluar misalnya semester ini nomor 1 boleh jadi dari set pertama, nomor 2 bisa jadi dari set 12, maka mereka tidak bisa saling mencontek. Nah, itulah bagaimana menjaga mutu dan kualitas daripada PTJJ. Selanjutnya bagaimana prosedur pengambilan. Nah, bisa dilanjut. Nah, ini bagaimana UT menuju Cyber University. Nah, UT saat ini yang fasilitasnya adalah proses registrasi dan admisi akademik. Jadi mahasiswa Universitas Terbuka, Bapak Ibu sekalian, bisa menjadi sarjana cukup di tangan saja. Mereka bisa menjadi mahasiswa UT, melakukan secara mandiri registrasi melalui handphonenya dia. Melihat proses belajarnya bisa melalui di handphonenya dia. Dan bahkan ke depan pun juga ujian bisa melalui handphonenya dia. Nanti pasti akan Bapak bertanya-tanya, bagaimana ketika mereka melaksanakan ujian, siapa yang mengawas gitu ya, seperti itu ya. Kemudian mahasiswa Universitas online billing. Jadi online billing itu maksudnya adalah mahasiswa ketika melakukan registrasi mata kuliah bisa melakukan pembayaran secara mandiri di Indomaret, Alfamart, di Bank BRI, Bank BTN dan seterusnya gitu ya. Sistem informasi bahan ajar. Sistem informasi transaksi tiras bahan ajar, dan sistem informasi bahan ujian. Nah, ini terkait dengan proses registrasi dan admisi. Kemudian bagaimana proses belajarnya Bapak Ibu yang saya ulas tadi adalah ruang baca virtual. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin menjadi sebuah solusi tentang bahan ajar gitu ya. Jadi ruang baca virtual itu bisa diakses oleh mahasiswa
kapan saja dan di mana saja sepanjang ada jaringan internet. Kemudian bahan ajar digital seperti yang saya sampaikan tadi. Mahasiswa ketika mendaftar menjadi mahasiswa UT otomatis mendapat bahan ajar digital bisa di-download 2 kali. Kalau misalnya ada handphonenya dengan ada apa namanya? Ada note-nya bisa di-download 2 kali gitu ya. Tutorial online berbasis web, tersedia mobile application. Jadi melalui apa? Android Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat familiar, mereka bisa belajar di situ gitu ya. Kemudian proses belajarnya bagaimana Bapak Ibu sekalian, bisa melalui video conference, bisa melalui webinar seperti yang Bapak Ibu lakukan. Jadi webinar itu merupakan salah satu saja, bukan hal yang utama. Karena mahasiswa universitas terbuka seperti yang saya sampaikan tadi bahasa instruksional, itu hanya pilihan. Jadi ketika mahasiswa itu tidak perlu dibimbing, tidak perlu melakukan apa namanya tutorial dengan belajar secara mandiri dan di mana dosennya hadir di situ tidak masalah. Oh juga memang bahan ajar memang desain untuk belajar secara mandiri. Selanjutnya adalah proses evaluasi bahan. Baik, ya silakan Pak. Jadi nanti mungkin beberapa menit kemudian saya akan melanjutkan lagi, tinggal sedikit lagi Pak. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang masih stay di channel masing-masing, apakah itu di Zoom maupun di YouTube, kita akan lanjutkan materi dari Bapak Kepala UPBJ UT Makassar tadi yang sempat terpotong oleh pembukaan dan sesi pemateri yang lain. Kita akan lanjutkan dengan sesi pertanyaan. Tadi saya sempat menyalin beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh Bapak Ibu peserta dari room chat. Ya. Yang pertama dari Ibu Madinah dari SD 25 Panruru, Kecamatan Makrang. Pertanyaan beliau adalah, apakah ujian juga dilaksanakan melalui sistem online? Ya, rupanya tadi ini menyambung dari sistem belajar jarak jauh tadi, apakah ujiannya juga dilaksanakan melalui sistem online? Kemudian selanjutnya dari Bapak Jumadil Awal, SPD SMK 4 Pangkep, beliau bertanya, solusi cerdas menuju pendidikan bermutu. Pertanyaannya, model pendidikan seperti apa yang perlu diterapkan untuk membenahi moral anak muda zaman sekarang? Iya. Jadi dia rupanya menitiberkan solusi untuk membenahi moral. Kemudian dari Ibu Datranda Siti Aisyah, SMA 11 Pangkep. Pertanyaannya pertama, prinsip belajar jarak jauh yang baik menurut pembelajaran jarak jauh untuk jenjang SMA. Kemudian yang kedua pertanyaan beliau adalah, solusi terbaik menurut pembelajaran jarak jauh jika peserta didik tidak memiliki gadget. Ya, karena ketidakmampuan untuk memilikinya. Ya, jadi sementara ini Pak sedang berlangsung PJJ, kalau istilah kami belajar dari rumah, yaitu belajar dari rumah. Nah, ini juga salah satu kendala karena tidak semua siswa kami memiliki gadget untuk mengakses itu. Nah, kira-kira apa solusi yang lain yang bisa diberikan? Kemudian pertanyaan berikutnya, saya sekaligus baca saya semua karena rupanya mirip-mirip. Kemudian Bu Rosdiana dari SMA 1 Pangkep. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa lulusan sarjana keguruan itu sangat banyak, tapi masih banyak yang menganggurkan diri. Padahal di pelosok negeri, terutama yang jauh dari perkotaan, masih sangat dibutuhkan tenaga pendidik. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi fenomena tersebut? Ya. Selanjutnya dari Pak Amrin, SPD MPD dari SMP 2 Taruang, Jeneponto. Pertanyaan beliau, pertama, bagaimana kita bisa mengevaluasi karakter siswa melalui pembelajaran secara daring? Sementara hanya mampu berkomunikasi di dunia maya. Ya. Bagaimana instrumen evaluasinya? Sepertinya nadanya sama dengan pertanyaan pertama tadi.
Kemudian selanjutnya Ibu Rismawati, ijazah paket C memberi dampak anak tidak takut putus sekolah. Apalagi tidak ada pembeda bagi mereka yang memiliki ijazah paket C dengan yang memiliki ijazah bukan paket C untuk memilih perguruan tinggi yang mereka inginkan untuk melanjutkan pendidikan. Nah, bagaimana solusi menyikapi hal tersebut? Ya, rupanya karena paket C sekarang mudah diakses sehingga anak tidak takut untuk putus sekolah. Ya, apalagi ijazah paket C itu sama saja dengan ijazah yang bukan paket C. Kemudian Ibu Nurlina SPD yang terakhir, dalam PCJ apa diperlukan untuk melakukan asesmen terhadap peserta didik? Jika diperlukan, maka seperti apa? Dan apakah ini hanya berlaku pada saat PCJ saja? Ya, jadi rupanya ada 3 orang penanya yang berhubungan dengan masalah asesmen. Ya, saya kira itu semua Pak. Mudah-mudahan sudah bisa dijawab untuk mengakhiri pertemuan kita. Saya persilakan kembali. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus semua ya. Jadi melalui kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada pembicara sebelumnya, sangat menginspirasi sekali. Kalau beliau banyak menyampaikan hal filosofinya, kami dari Universitas Terbukit mungkin lebih ke teknisnya gitu ya. Jadi pertanyaan pertama, apakah ujian secara online gitu ya? Apakah ujiannya juga ada secara online? Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu, bahwa di Universitas Terbuka dengan sebenarnya ujian online di universitas itu sudah dikembangkan sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu. Jadi saat ini kami sedang mengembangkan juga ujian online berbasiskan web proctoring. Nah, ya, apa yang dimaksud dengan proctoring itu adalah mahasiswa di mana bisa melakukan ujian tanpa perlu ada manusia yang mengawas, tapi mesinlah yang mengawas mahasiswanya untuk melaksanakan ujian. Jadi caranya seperti apa? Mungkin pasti bertanya-tanya gimana caranya gitu ya. Nah, ketika mahasiswa itu memiliki jadwal ujian misalnya jam 10 pagi hari Senin gitu ya, maka duduklah mahasiswa itu duduk di depan komputernya dengan dilengkapi dengan webcam. Nah, ketika duduk manis di depan webcam itu, maka mesin membaca retina matanya. Nah, ketika terbaca retina matanya, maka mahasiswa tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan lebih ketat daripada pelaksanaan ujian biasa. Karena sudah terekam ketika mahasiswa itu bolak-balik gelisah, kemudian apalagi buka buku dan lain sebagainya, maka sistem itu akan error. Itu luar biasa. Nah, itu teknologi yang terkini yang dikembangkan oleh Universitas Terbuka dan sudah kita implementasikan di mahasiswa kami yang bermukim di luar negeri, di mana mahasiswanya itu ada yang berprofesi sebagai pilot, sebagai pramugari, di mana mereka tidak tertentu tempat ujiannya gitu ya. Jadi Universitas Terbuka sudah mengembangkan itu. Kemudian ujian berbasiskan web sekarang juga sudah kita menggunakan Teams gitu ya. Jadi mahasiswa itu dipantau melalui video. Juga ada mungkin di Pangkep ini kami juga melaksanakan ujian berbasiskan web di sini kemarin di SMK 1 atau saya nggak tahu di SMK, yang jelas di Pangkep. Ibu Endang di mana, Bu Rustia? Di ujian online kamar di mana? Oh, di MAN gitu ya. Jadi itu salah satu bentuk ujian kami juga berbasiskan web. Jadi mahasiswa itu datang pada sebuah tempat di mana kami bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk penyelenggaraan ujian secara online. Mungkin juga ini tidak terlalu baru bagi kita semua. Saya rasa dengan masa pandemik ini sekarang sudah banyak menyelenggarakan seperti itu. Tapi memang yang teknologi yang terkini yang paling dikembangkan secara luas, karena saya sampaikan bahwa ujian berbasiskan proctoring itu saat ini memang biayanya sangat tinggi gitu ya, dan hanya dilakukan untuk daerah-daerah tertentu dengan kondisi-kondisi tertentu. Ini pertanyaan
kedua terkait dengan moral gitu ya. Jadi ini juga memang pertanyaan yang lazim yang banyak dipertanyakan kepada kami. Kalau kita melihat mengkaji dari sisi apa yang saya sampaikan tadi bahwa pendidikan terbuka dan jarak jauh di mana poin pentingnya adalah kemandirian. Jadi di mana kalau mahasiswa itu mampu melakukan apa namanya pembelajaran secara mandiri, dia bisa melakukan apa namanya melakukan bagaimana saatnya mereka harus belajar, kemudian ketika ujian bagaimana mereka bisa secara jujur apa namanya mengerjakan tugas yang mereka yang diberikan tanpa harus apa namanya berbuat curang gitu ya. Nah, itulah pembelajaran. Tapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa Universitas Terbuka itu Bapak Ibu sekalian merupakan sebuah organisasi besar di mana program-program kami juga sangat banyak sekali untuk di Universitas Terbuka. Apa yang disampaikan oleh Pak Kepala apa namanya asisten Bupati Pak ya yang tadi. Nah, kemarin juga Universitas Terbuka Pak menyelenggarakan MTQ nasional. Jadi seluruh mahasiswa se-Indonesia secara daring. Jadi pas hari ini juga berlangsung apa namanya kompetisi MC. Jadi kita banyak sekali program-program yang memang apa namanya secara organisasi ya banyak sekali program-program untuk penggemblengan mental mahasiswa gitu ya. Jadi sekali lagi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Universitas Terbuka jangan dianggap bahwa hanya melulu di pembelajaran secara akademik. Banyak sekali program-program yang terkait dengan apa namanya pembinaan mental di Universitas Terbuka. Kemudian PJJ yang baik untuk SMA modelnya seperti apa gitu ya. Yang ya mungkin yang seperti yang saya sampaikan bahwa konsep PJJ itu memang tidak serta-merta bisa kita lakukan dengan waktu yang sangat singkat. Universitas Terbuka saja dalam rangka pengembangan PJJ itu dikembangkan sejak tahun 1984 ya, sejak didirikan tahun 1984 kemudian apa namanya muncul PJJ seperti sekarang gitu ya. Jadi untuk kondisi SMA di mana memang apa namanya mungkin yang paling tepat yang apa yang saya sampaikan tadi kita membangkitkan kepelajaran mandiri. Jadi di mana self instruction itu sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian, di mana kita tahu persis bahwa kendala yang dialami dalam proses pembelajaran jarak jauh adalah infrastruktur. Tapi dengan melalui konsep apa namanya self instructional itu merupakan salah satu yang bisa menyelesaikan apa namanya jalan keluar daripada permasalahan dan yang paling pas untuk siswa SMA. Kemudian kualitas di PJJ tadi sudah dijelaskan juga bahwa kualitas PTJJ itu memang harus terintegrasi. Jadi terintegrasi mulai dari pengembangan bahan ajar, kemudian pengembangan bahan ujian, pengembangan pembelajaran dan pengembangan bahan ujian. Jadi semua harus terintegrasi dengan baik gitu ya. Jadi jangan sistem pembelajarannya secara jarak jauh, tapi ujiannya secara tatap muka gitu ya. Itu memang harus terintegrasi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang PJJ itu kita tidak bisa menjamin ketika kita misalnya memberikan tugas-tugas, siapa yang akan yang mengerjakan, apakah yang bersangkutan yang benar yang mengerjakan gitu, yang bersangkutan. Nah, untuk menguji bahwa apa namanya kompetensi yang ditetapkan oleh guru misalnya, maka dilihat dari ujiannya. Apakah ujiannya bisa mengukur gitu ya. Nah, kalau misalnya apa namanya tidak terintegrasi, nanti insya Allah outputnya juga tidak bisa kita apa namanya pertanggungjawabkan gitu ya. Kemudian terkait dengan paket C ya, tadi mengenai apa Pak?
Ya, jadi itulah sebenarnya konsep daripada paket C itu kurang lebih sama sebenarnya sekolah terbuka ya Pak, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi apa namanya, eh, kalau konsep paket C itu kan memang sebenarnya terbuka tapi tidak secara jarak jauh gitu ya. Dan memang apa namanya, itu salah satu solusi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa terbuka itu memang sebuah kebijakan pemerintah gitu ya dalam rangka penyebar luasan pendidikan gitu ya. Mungkin itu Pak yang dimaksud ya, paket C itu ya. Mungkin semuanya terjawab dari kami. Kalau misalnya ada yang kurang atau yang terlangkahi, dipersilahkan. Terima kasih Pak, saya cuma bertanya sedikit mungkin. Ya, berbicara tentang PJJ sekarang, saya kira dari universitas terbuka jangan ditanya lagi, dia sudah jadi kebutuhan pokoknya. Jadi di sini adalah mungkin bagaimana mengkondusifkan, bagaimana menumbuhkan iklim belajar mandiri. Saya kira UT sudah melakukan dari dahulu, jadi mungkin dia tidak shock, tapi kami dari yang umum tiba-tiba PJJ yang banyak menjadi shock. Jadi bagaimana menumbuhkan iklim belajar mandiri, khususnya dalam pemerataan pengetahuan, misalnya kan anak belajar mandiri dan belajar kelompok, sehingga nanti siapa yang butuh analisis untuk dibantu dengan yang tidak. Mungkin juga sama dengan pembelajarannya di UT, ada yang butuh ini untuk diberikan penambahan pengetahuan knowledge, dan ada yang tidak, jadi bagaimana seperti itu. Baik Pak, pertanyaannya yang sangat bagus sekali gitu ya. Jadi memang UT sangat menyadari Pak bahwa kita khususnya di negara kita ya Pak ya, kami saat ini jumlah mahasiswa kami itu masih sekitar 360.000 Pak ya, di mana masih sangat tertinggal dengan negara-negara maju kayak di Inggris mencapai sampai 2 juta mahasiswa gitu ya. Artinya apa? Kesadaran tentang pendidikan itu sangat tinggi gitu ya, dan juga kesadaran tentang belajar mandiri pun juga sangat tinggi sekali, karena mereka menyadari bahwa belajar itu bukan hanya sebatas selembar kertas, tapi mereka belajar benar-benar untuk mendapatkan ilmunya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana UT strategi untuk menumbuhkan belajar mandiri itu ya. Nah, universitas terbuka ketika kita menerima mahasiswa baru, Bapak Ibu sekalian, kita namanya ada orientasi studi mahasiswa baru. Di situ diperkenalkan bagaimana sistem pembelajaran di UT gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan PKBJJ, di mana kita memberi pelatihan kepada mahasiswa bagaimana cara belajar jarak jauh. Karena begini Bapak Ibu sekalian, sebagian besar mahasiswa kami itu ketika masuk di universitas terbuka, mereka langsung bertanya kapan mulai kuliahnya gitu ya. Nah, itu kan frame-nya mereka itu bahwa kan sama, mereka tamat dari SD tatap muka, SMP tatap muka, SMA pun juga seperti itu gitu ya. Jadi frame-nya untuk belajar jarak jauh dan mandiri itu memang belum ada gitu ya. Nah, caranya bagaimana menumbuhkan belajar mandiri itu Bapak Ibu sekalian, universitas terbuka dalam rangka mengantisipasi tingginya tingginya tingkat drop out mahasiswa itu karena gagal melakukan belajar mandiri. Maka universitas terbuka meluncurkan klinik pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Jadi klinik belajar itu adalah sama halnya dengan klinik, kalau kita menyebut klinik, mungkin klinik kesehatan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita sakit, kita datang ke ke rumah puskesmas gitu ya. Maka universitas terbuka juga meluncurkan namanya klinik belajar. Jadi mahasiswa itu senantiasa kita menyapa mereka, bagaimana mengerjakan tugasnya, kemudian kita punya kelompok-kelompok belajar Bapak Ibu sekalian di daerah gitu ya. Jadi kalau misalnya di Pangkep ini, seperti Ibu Endang merupakan Ibu Rustia ya, ini salah satu pengurus Pokjar kami di sini, itu dalam rangka menumbuhkan kesadaran belajar mandiri. Jadi ada Bapak Ibu sekalian, kami ada pilot project di salah satu kelompok mahasiswa yang ada di Jawa gitu ya. Mereka belajar secara mandiri dan melalui secara online gitu ya.
Tetapi kami memfasilitasi mereka bagaimana setiap saat mereka bisa berkumpul gitu ya. Kemudian mendiskusikan materi-materi yang apa yang diberikan secara online gitu ya. Jadi untuk membangkitkan kemandirian itu Bapak Ibu, itulah peran daripada guru gitu ya, atau mungkin di di universitas dan dosennya itu ya. Bagaimana memotivasi mereka? Kami punya banyak sekali fasilitas-fasilitas pembelajaran mulai dari UT TV, UT radio dan seterusnya. Kami hari Minggu besok ini Bapak Ibu sekalian, sebelum mahasiswa melakukan OSMB, kami akan melakukan melalui YouTube juga gitu ya, dengan melalui YouTube dengan Teams gitu ya. Mereka kami memperkenalkan, mereka bagaimana mahasiswa itu menyiapkan diri secara mental gitu ya, bahwa universitas belajar jarak itu beda, tidak sama dengan di tatap muka. Jadi cara menumbuhkan kemandirian mahasiswa, peran daripada guru tetap harus dan tidak boleh tergantikan oleh mesin. Itu yang menjadi poin penting dari kami terkait dengan kemandirian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Dan karena waktu sekarang sudah memasuki waktu duhur, jadi sebentar kita akan break dulu, sholat dan istirahat. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali sesi di Zoom maupun di YouTube ini pada pukul 13.30. Ya. Jadi Zoom dan YouTube-nya kita tidak akan tutup, tetap live. Jadi silakan Bapak Ibu yang HP-nya sudah panas bisa dicas dulu. Ya. Bisa dicas dulu. Yang laptopnya sudah panas bisa dicas dulu. Ya. Silakan istirahat, makan siang yang di dapur masing-masing. Ya, panitia tidak menyiapkan untuk yang Bapak Ibu di rumah. Ya, jadi silakan istirahat Bapak Ibu. Insya Allah kita akan masuk kembali pukul 13.30 untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.